kian cepat membesar. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba dan langsung berjibaku menjinakkan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. 3 rumah terbakar, hanya menyisakan puing. Belum diketahui penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Beruntung saat kebakaran, warga segera menyelamatkan diri hingga tidak memakan korban jiwa. Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak beton pembatas jembatan di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat sopir truk pingsan dan terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Warga yang ada di lokasi menarik tubuh korban dari ganasnya kobaran api. Sopir truk yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api padam 2 jam kemudian setelah 2 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Kecelakaan diduga sopir tidak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beton pembatas jembatan dan terbakar. Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung kilometer 93 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya tabung gas yang baru diisi membuat api kian mengganas. Dalam waktu singkat, truk dan tabung gas hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu tabung gas yang terkena percikan panas mesin. Sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Selamat pagi, baik banget dong pemirsa. Gimana nggak baik ya, kemarin abis long weekend pemirsa. Abis jalan-jalan nih kayaknya ini. Jalan-jalan nemenin pemirsa di rumah. Aku di kantor, pemirsa di rumah lagi jalan-jalan. Oke. Cuma nggak perlu khawatir pemirsa, di bulan Mei ini banyak long weekend. Betul sekali, dan kebetulan long weekend ini mepet ya ke Sabtu Minggu. Jadi bisa libur panjang akhir pekan berapa kali ya? Sekitar 2 minggu lagi ada long weekend lagi. Habis itu ada long weekend lagi pemirsa. Betul. Jadi nggak kebagian long weekend kemarin, masih ada 2 long weekend di bulan hari ini pemirsa. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai terdakwa pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat membantah terlibat pembunuhan. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah studi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, viral seorang pria nekat naik ke atas kap mobil hingga terbawa puluhan meter di Grogol, Jakarta Barat. Sempat terdengar teriakan maling membuat pengendara lain ikut membantu menghentikan laju mobil tersebut. Seorang pria melakukan aksi yang sangat membahayakan. Pria ini naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil tersebut sempat bersitegang dengan pria yang di atas kap. Dari arah pinggir tol Kebonjeruk ke arah Jalan Es Parman, Jalan Es Parman, Jalan Raya. Oh, nggak sempat keributan ya tapi ya? Nggak ada keributan. Tadi saya kira juga itu lagi syuting sinetron. Kan biasanya kalau ribut-ribut begitu biasanya kan apa ada teriak-teriakan apa gimana. Ini enggak. Cuma yang lakinya itu kan naik ke atas kap mobil ya. Cuma apa sih? Berhenti dulu, cuma gitu doang. Saya pikir lagi syuting sinetron. Belum diketahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Hingga kini,
Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat masih menunggu laporan dari korban untuk datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota jaringan narkoba Malaysia Indonesia ditangkap polisi dalam sebuah penyergapan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Ya, dalam penangkapan ini petugas menyita 3 jenis narkoba yaitu sabu, ekstasi, dan etomidate. Tembakan peringatan ke udara mewarnai upaya penyergapan kendaraan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai, Provinsi Riau, Kamis malam. Namun kendaraan minibus pembawa narkoba ini terus melaju, bahkan menerobos blokade petugas Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Aksi pengejaran pun berlangsung hingga tembakan petugas kepolisian menghentikan pelarian pelaku setelah mengenai ban mobil yang mereka tumpangi. Meski sempat bersembunyi secara terpisah dan meninggalkan kendaraan di bahu jalan, 3 kurir berinisial AD, R, dan RA akhirnya diringkus. Saat mobil digeledah, polisi menemukan 18 kg sabu, 30.000 pil ekstasi, dan 50 botol etomidate atau obat anestesi dengan total nilai mencapai 60,9 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, barang haram ini diselundupkan dari Malaysia dan hendak diedarkan ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Madura. Penindakan para tersangka berupaya melarikan diri dengan cara menerobos kendaraan petugas sehingga membahayakan keselamatan. Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan sesuai prosedur. Petugas berhasil menghentikan kendaraan, mengamankan 1 tersangka di lokasi serta menangkap 2 tersangka lainnya dalam pelarian. Polisi masih memburu seorang pengendali berinisial RO yang berada di Malaysia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang kurir paket di Kota Bandung menjadi korban begal saat sedang berteduh. Ya, ditodong senjata tajam, korban tak berkutik saat motornya beserta paket kiriman digasak pelaku. Kamera pengawas merekam seorang kurir paket yang sedang berteduh karena hujan di depan rumah warga di kawasan Pancunan, Astana Anyar, Kota Bandung. Tiba-tiba datang 4 pria menggunakan 2 sepeda motor. Awalnya para pelaku terlihat ikut berteduh, namun tiba-tiba pelaku menodongkan pisau ke arah korban. Pelaku pun langsung kabur membawa sepeda motor korban beserta paket kiriman yang masih berada di atas motor. Korban sempat berusaha meminta pertolongan, namun kondisi di lokasi cukup sepi. Video pembegalan ini pun viral di media sosial. Neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab, saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya, dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pembegalan di kawasan Pasir Koja, Bandung. 2 pelaku kini berada di Polsek Astana Anyar untuk jalani pemeriksaan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Bandung, Jupita Milana, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena beban kerja yang berlebih, seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggal dunia. Ya, korban sempat mengalami sakit namun tetap diminta bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas.
Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.